lagi dengan Bu Sur di Happy Math. Matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang himpunan. Sudah siap kan? Setelah kalian menonton video ini, Ibu harapkan nanti kalian akan memahami definisi dari himpunan, kemudian menyebutkan anggota dan yang bukan anggota himpunan, kemudian menyajikan himpunan. Kita mulai ya. Oke, himpunan. Apa sih sebenarnya arti dari himpunan itu? Kalian pernah dengar kata himpunan sebelumnya? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah mendengar kata kumpulan, gerombolan, atau gugus. Nah, itu sebenarnya adalah himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya kalau di matematika, himpunan itu diartikan dengan atau didefinisikan dengan kumpulan dari benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Nah, tolong kalian garis bawahi kata didefinisikan dengan jelas. Apa Bu maksud didefinisikan dengan jelas? Maksudnya itu adalah batasannya jelas. Batasan yang diterapkan pada kumpulan tersebut jelas. Berarti nanti yang masuk ke himpunan tersebut jelas dan yang bukan anggota himpunan pun itu jelas. Oke? Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa disebut dengan himpunan. Misalkan ini. Tahu dong ini apa? Ya, ini adalah buah-buahan. Apakah termasuk himpunan? Iya dong. Kenapa? Karena ini didefinisikan dengan jelas. Artinya hanya buah apel, hanya anggur, hanya stroberi yang masuk ke dalam himpunan ini. Berarti seperti misalkan kangkung atau misalkan wortel itu tidak masuk. Kenapa? Karena dia bukan anggota, dia termasuknya ke dalam sayuran. Ini adalah himpunan buah-buahan. Contoh lain, misalkan ini. Apa ini? Oke, himpunan hewan ya. Berarti yang masuk ke dalam ini anggotanya siapa saja? Siapa saja? Apa saja? Ya harimau, kuda, kucing, apalagi kerbau, semua hewan berarti masuk ke dalam himpunan ini ya. Berarti kalau misalkan meja, kemudian manusia tidak termasuk ke dalam himpunan ini ya, karena ini termasuk himpunan hewan. Ada lagi misalkan ini. Apa kita sebut ini himpunan apa? Himpunan kendaraan beroda 3. Ya, berarti yang masuk ke dalam himpunan ini apa saja? Beca, bemo, bajai. Nah, itu adalah anggota-anggotanya. Berarti mobil masuk tidak, Bu? Ya, tentu saja tidak, karena mobil itu beroda 4. Itu loh ya maksud dari didefinisikan dengan jelas. Jadi batasnya itu jelas, mana yang masuk anggota dan mana yang bukan anggota itu jelas. Oke? Ada notasi-notasi dalam himpunan ini yang harus kalian tahu dulu ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu tanda seperti ini, nah ini disebut dengan kurung kurawal ya. Nanti ini di himpunan dibacanya dengan himpunan. Berarti kalau ada kurung kurawal itu baca dengan himpunan. Oke? Ada lagi notasi lain di himpunan. Nah ini nanti dibacanya dengan anggota atau elemen. Ya, kayak huruf E ya. Nah, berarti kalau nanti huruf E-nya dicoret seperti ini, berarti ini artinya bukan anggota atau bukan elemen dari himpunan. Itu ya, lambang-lambang atau notasi-notasi yang perlu kalian ketahui. Berikutnya adalah kita akan bahas tentang menyatakan himpunan. Ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama, yaitu menyatakan himpunan dengan menyebutkan sifat-sifat anggotanya. Oke? Yang kedua, itu adalah dengan menyebutkan atau mendaftarkan anggota-anggotanya. Ya, dan yang ketiga itu adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, akan
akan kita bahas satu persatu ya. Oke, untuk memudahkan kalian, Ibu akan berikan contohnya ya. Nih, misalkan A adalah himpunan. Itu ada kurung awal ya. A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, ini berarti dengan cara menyebutkan sifat anggotanya ya. Ini menyajikan himpunan dalam bentuk menyebutkan sifat anggotanya. Sekarang kita bentuk himpunan ini dengan cara mendaftar anggotanya. Coba ya, kita daftar anggotanya berarti. Maka himpunan A ini sama dengan, nah di daftar anggotanya berarti sebutin anggotanya berapa saja. Bilangan prima yang kurang dari 10. Tahu kan bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri kecuali 1 ya. Jadi artinya bilangan prima itu yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kecuali 1 ya, 1 kan berarti faktornya cuma 1 doang, oke? Berarti 1 bukan prima. Jadi mulainya dari berapa? Dari 2. Kenapa? Karena 2 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 2. Berarti 2, kemudian berapa lagi? 3. Karena 3 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 3, 4 bukan prima. Kenapa? Karena bisa dibagi oleh 1, 2, dan 4. Berarti faktornya ada berapa? Ada 3 ya, jadi bukan prima. Kemudian berapa lagi kalau gitu? 5, oke. Kemudian 7 dan 9 masuk nggak? Enggak, kenapa? Karena 9 bisa dibagi oleh 1, 3, dan 9. Berarti bukan prima. Yang kurang dari 10 cuma segini aja. Nah, ini berarti anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Ya, ini dengan cara mendaftar anggotanya. Oke, cara yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, gimana caranya? Perhatikan. Himpunan A, berarti A itu adalah himpunan kurung kurawal ya. X sedemikian rupa sehingga nih tanda garis lurus itu dibacanya dengan sedemikian sehingga. X sedemikian sehingga X kurang dari 10 dan X-nya anggota ya, yang tadi kayak huruf E, anggota bilangan prima ya. Ini adalah dengan cara mendaftar atau dengan cara apa? Pembentuk notasi himpunan. Gitu ya. Mudah kan? Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri video dari Ibu, ada sedikit tugas mudah untuk kalian. Yang pertama adalah, tolong kalian buatkan pertanyaan tentang himpunan, ya. Dan yang kedua adalah, tolong kalian sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam himpunan. Boleh kalian jawab di kolom komentar ya. Silahkan sebutkan nama kalian dan juga tulis kelas kalian. Oke, nanti Ibu akan menilai. Nah, itu dia video dari Ibu tentang himpunan. Semoga kalian bisa paham ya setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa kalau yang belum subscribe channel Ibu, subscribe dulu ya. Kemudian boleh kalian like videonya dan jangan lupa untuk di komen. Kalau bermanfaat, silakan share di media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah.